Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fatma Aida Nur Khalisyah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah gagasan yang berbicara tentang peran orang tua dalam pendidikan anak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Mbak-mbak yang bersedia hadir dalam penyuluhan pada sore hari ini. Kita semua sepakat bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, maka hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang peran orang tua dalam pendidikan seorang anak. Orang tua bukan hanya sumber utama hubungan emosional bagi anak-anak dalam belajar, tapi juga sebagai contoh menanamkan nilai-nilai baik dan etika pada anak. Dengan partisipasi yang aktif dan dalam kegiatan pendidikan, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, itu dapat mendukung proses pendidikan suatu anak. Tidak kalah penting dari dukungan orang tua, dukungan serta kolaborasi dari pihak yang juga memegang peran penting dalam pendidikan seorang anak. Nah, melalui program-program yaitu komunitas, advokasi, perbaikan sistem pendidikan, serta partisipasi kegiatan pendidikan bersama-sama, itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dalam mendukung anak-anak dalam belajar. Nah, mari kita menjelajahi lebih dalam mengenai bagaimana kita semua nantinya sebagai orang tua dan anggota masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung pendidikan di generasi mendatang. Ya. Bersama-sama kita dapat membentuk masa depan yang lebih cerah melalui investasi dalam hal pendidikan. Berikut ini adalah uraian yang lebih detail mengenai peran krusial orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Nah, peran krusial orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu emosional dan motivasi. Hubungan emosional dan motivasi. Ini, orang tua itu adalah sumber utama dukungan emosional bagi anak-anak dalam proses belajar. Nah, dukungan emosional ini meliputi memberikan pujian atas pencapaian anak. Nah, karena sebuah apresiasi itu dapat membentuk kepercayaan diri dari seorang anak tersebut. Nah, yang kedua yaitu selanjutnya yaitu memberikan dorongan moral pada anak dalam menghadapi tantangan. Dalam hal sekolah misalnya ini, tidak semua anak itu dapat menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Pasti ada salah satu materi yang tidak bisa diserap oleh otak dari si anak tersebut. Nah, di situ peran kita sangat dibutuhkan. Dan di situ kita bisa dengan cara diskusi dengan anak yang kemudian mencari sumber masalahnya itu di mana sih? Apa yang sekiranya anak itu nggak bisa? Ya, kita itu bisa mencari jalan tengahnya atau mencari jalan keluarnya bersama anak itu. Jadi si anak juga memiliki peran di situ dalam mengambil suatu keputusan. Nah, yang kedua yaitu partisipasi aktif dalam pendidikan anak. Nah, orang tua memiliki peran partisipasi aktif dalam pendidikan anak meliputi dengan hadir pada rapat orang tua. Pasti ya kan. Itu yang selanjutnya berkomunikasi secara teratur dengan guru untuk memantau perkembangan akademis dan perilaku anak. Kalian pasti tahu ya kan, ada beberapa orang tua yang kayak pas ngambil rapot tuh lama banget ya kan di depan. Nah, itu terkadang orang tua itu menanyakan, kira-kira si anak ini gimana sih perkembangannya secara akademis, entah itu perilakunya gimana, atau kira-kira dia tuh bakatnya gimana sih, biasanya yang ditanyakan oleh orang tua.
selanjutnya yaitu terlibat dalam kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler anak. Nah, dengan kita bisa terlibat tahu nih apa sih kira-kira ekstrakurikuler yang digandrungi oleh anak tersebut, kira-kira anak itu di bidangnya di mana sih. Nah, sehingga kalau kita tahu akan semua itu kita bisa memahami mereka secara baik kebutuhan maupun minat anak tersebut, sehingga kita dapat memberikan bimbingan yang sesuai dan kebutuhan di dalam perkembangan si anak tersebut. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai etika. Nah, menurut saya ini adalah poin yang sangat penting ya, karena orang tua itu memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta perilaku terhadap anak. Nah, kita ambil contoh paling kecil saja, seperti 3 kalimat sakral ini: maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, pada saat ini kita itu jarang sekali ya menemukan anak-anak yang menggunakan kata-kata itu, bahkan sangat kayaknya hampir tidak ada atau enggak, jarang sih. Nah, padahal kalimat tersebut adalah kalimat yang paling penting, entah itu apabila kita tanamkan pada anak ya, kita itu berdampak pada dia yang sekarang ataupun dia yang pada masa depan. Ya. Nah, nilai-nilai ini itu membentuk dasar karakter, juga membantu mereka dalam memahami pentingnya bertindak dengan cara yang baik dan berinteraksi terhadap orang lain. Nah, yang terakhir yaitu mendukung pembelajaran di rumah. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga terjadi di rumah kan. Orang tua juga harus membantu memfasilitasi kegiatan belajar si anak, seperti contoh memberikan ruangan yang nyaman untuk belajar, serta memfasilitasi hobi si anak tersebut. Misal si anak hobinya itu membaca, seenggaknya itu orang tua bisa memfasilitasi itu, seperti memberikan bacaan yang sekiranya itu bisa diserap oleh anak tersebut, yang memang untuk usia anak tersebut, dan kira-kira itu bisa memberikan pesan terhadap anak tersebut ya. Nah, hari ini kita telah mengambil waktu untuk membahas peran yang sangat penting dari orang tua dalam pendidikan anak. Dari diskusi kita kali ini dapat kita sampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, bahwa dukungan orang tua bukan hanya memberikan anak-anak kita keberanian untuk mencoba belajar, tetapi juga memberi mereka fondasi moral yang kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan. Yang kedua yaitu kolaborasi antara orang tua dan sekolah dan juga masyarakat tentunya sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan kondusif. Melalui kerjasama yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga yaitu pendidikan bukanlah tanggung jawab yang harus dipikul sendirian oleh sekolah dan pemerintah, tetapi semua anggota masyarakat, baik itu orang tua hingga pimpinan komunitas pun memiliki peran yang sama dalam mendidik masa depan dan pendidikan yang baik. Dengan demikian, marilah kita terus berkomitmen untuk mendukung pendidikan sebagai investasi terbaik kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mari kita berperan aktif dalam mendukung anak-anak kita dalam belajar dan mengembangkan potensi mereka. Terima kasih atas partisipasinya dan kontribusinya juga yang telah memberikan waktu pada hari ini, meluangkan waktu juga. Terima kasih. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal untuk kita dalam menuju perubahan yang positif dalam ruang lingkup pendidikan dan di lingkungan kita masing-masing. Sekiranya saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kurangnya saya minta maaf, dan apabila ada lebihnya juga alhamdulillah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.